La caldera a mi no m'explica res. Va bé, sí. Què fas? M'encanten les zombies. Ai! Halo sobat, kembali lagi dengan BP Channel. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Second Origin 2015. Film ini mengisahkan tentang kehancuran bumi yang disebabkan oleh badai matahari. Atas kejadian ini mengakibatkan kerusakan parah di sekitarnya dan hampir memusnahkan seluruh peradaban kehidupan di dunia, namun masih menyisahkan dua orang manusia yang berhasil lolos dari bencana ini. Akankah kedua orang ini dapat bertahan hidup dan berkembang biak untuk memulai peradaban dunia yang baru, atau justru sebaliknya akan ikut punah? Oke, tidak usah lama-lama lagi, mari kita tonton bersama-sama, langsung saja ke alur ceritanya. Aquí estem segurs que tenim el cargador solar encara funciona y la cámara del móvil es la... Film ini berlatarkan di Catalunya. Dari siaran media mengatakan kalau sebentar lagi bakal terjadi bencana badai matahari yang dahsyat, bahkan radiasinya yang ditimbulkan saat ini dapat merusak sebagian satelit yang ada, sehingga mengakibatkan komunikasi yang sulit. Bahkan para pakar juga menjelaskan apabila bencana itu datang dapat memusnahkan seluruh kehidupan di bumi. Scene berpindah di sebuah bengkel memperlihatkan seorang anak kecil bernama Didak, sekaligus pemeran utama di film ini. Didak dan temannya yang sudah mendengarkan siaran berita tidak meyakini bahwa fenomena ini sebagai bencana badai matahari, melainkan akan datang sebuah alien yang akan datang ke bumi dan mengubah peradaban manusia. Di sisi lain, seorang gadis yang bernama Alba juga pemeran utama dalam film itu. Alba yang merupakan orang desa tidak begitu memperdulikan berita akan hal itu, meskipun sedikit percaya dan hanya bisa menunggu kebenaran itu akan terjadi atau tidak. Alba yang merupakan seorang guru sekaligus vlogger tidak mau ambil pusing dan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa. Keesokan harinya Alba datang ke pasar dan bertemu dengan ibunya Didak. Diketahui bahwa Alba ini guru bahasa Inggrisnya Didak. Di sini ibu Didak bertanya kepada Alba tentang perkembangan bahasa Inggris anaknya, namun di sela-sela obrolan itu datanglah segerombolan remaja yang membuli dan rasis terhadap Didak. Apalagi Didak yang merupakan keturunan kulit hitam, tidak jarang Didak mendapatkan rasis dari teman-temannya itu. Saat pulang ke rumah saat dirinya baru tiba, Alba melihat ayahnya yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke Barcelona. Meskipun sedih, ayahnya menghiburnya kalau dirinya besok pagi sudah pulang ke rumah. Bersamaan dengan itu siaran radio memberitakan ancaman kepunahan lebah di California. Menurut para pakar, lebah merupakan indikator keberlangsungan hidup manusia. Dengan kata lain, bila lebah ini punah, bukan tidak mungkin kehidupan manusia juga ikut punah. Di siang harinya tidak sengaja Didak bertemu lagi dengan para remaja yang membulinya di pasar tadi pagi. Kali ini Didak dibuli habis-habisan. Tidak cukup membuli Didak, Didak juga mendapatkan perlakuan fisik oleh para remaja itu. Bahkan lebih parahnya lagi, Didak sampai diceburkan ke dalam danau. Di saat yang bersamaan, Alba yang melintas di tempat itu juga mengetahui atas perlakuan remaja itu terhadap Didak. Didak yang sudah tidak sadarkan diri semakin tercebur ke dalam dasar danau. Alba yang mengetahui Didak tidak bisa berenang tanpa berpikir panjang langsung nyebur ke dalam danau berharap dirinya bisa menyelamatkan nyawa muridnya itu. Sambil berusaha terus masuk ke dalam dasar danau untuk meraih tubuh Didak. Bersamaan hal itu, suasana di luar kilat terus menyambar. Yang tadinya di dalam danau begitu gelap sekarang menjadi terang. Ternyata di luar badai matahari yang begitu dahsyat. Tanpa mempedulikan situasi di luar, Alba terus berusaha meraih tubuh mungil Didak dan membawanya ke permukaan. Alangkah senaknya Alba bisa berhasil menyelamatkan nyawa Didak. Didak kini sadar kembali setelah melalui momen yang hampir mengancam nyawanya.
Namun sayangnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah menyadari kehancuran yang sedang terjadi di sekitarnya, pemandangan memilukan tepat di hadapan mereka berdua. Suhu panas di permukaan bumi yang disebabkan badai matahari ternyata memusnahkan semua kehidupan di bumi. Didak yang tersadar akan sosok ibunya langsung berlari ke rumahnya untuk menemui ibunya. Alih-alih bertemu dengan ibunya, Didak justru melihat kondisi ibunya yang mengenaskan yang terbakar dan terkena reruntuhan rumah itu kemudian meledak. Kemudian Alba mengajak ke goa untuk tempat berlindung sementara. Cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi dingin drastis kini membuat mereka sedikit nyaman untuk sementara tetap berada di dalam goa. Disitulah Alba dan Didak sama-sama meratapi nasib yang harus melalui bencana super dahsyat tersebut. Keesokan harinya di saat situasi sudah normal, Alba mengajak Didak untuk mengunjungi rumahnya. Di tempat ini kerusakan tidak begitu parah seperti di tempat Didak sebelumnya. Kemudian keduanya mencari sesuatu yang mungkin masih bisa digunakan untuk berkomunikasi. Namun sayangnya bencana yang dahsyat ini merusak semuanya. Di saat Didak mencoba menyalakan radio untuk mendengarkan berita, tapi sayangnya tidak mau menyala karena tidak adanya jaringan. Namun Alba menemukan cas bertenaga surya yang masih berfungsi untuk mengecas HP-nya, setidaknya membuatnya sedikit senang karena HP-nya tetap bisa hidup. Kemudian keduanya memutuskan untuk mencari tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, namun setelah lama berjalan keduanya tidak menemukan apa-apa, yang ada kehancuran di mana-mana. Alba pun mempunyai ide untuk pencarian lebih luas dengan menggunakan sepeda terbengkalai di situ. Namun di saat ingin mencoba menghidupkan sepeda dengan dibantu Didak mendorongnya dari belakang, tanpa sengaja Alba malah terjatuh dan perutnya tertusuk benda hingga menyebabkan luka yang begitu dalam. Didak pun kemudian membawa pulang Alba dan merawatnya. Karena Didak ini masih bocah dan polos, Didak pun merawatnya dengan mengompres Alba seperti apa yang dilakukan ibunya ke Didak. Didak juga berjanji akan melakukan apa saja agar Alba kembali pulih. Menyadari luka Alba yang semakin parah, Alba mengingat obat antibiotik yang bisa menyembuhkan lukanya. Didak yang mendengar itu karena tidak ingin terjadi apa-apa dengan Alba, tanpa pikir panjang langsung menuju kota untuk mendapatkan obat itu. Meski harus melewati jalanan yang gelap dan sepi, Didak akhirnya mendapatkan obat itu. Dengan pengetahuan yang minim tentang penggunaan obat, Didak dengan nekat langsung menyuntikkan obat itu ke lengan Alba, dan berharap Alba segera pulih dari penyakitnya itu. Beberapa hari kemudian luka Alba sudah sembuh, sebab obat itu luka Alba yang dulunya menganga kini sudah kering. Akibat hal tersebut akhirnya membuat Didak dan Alba tersenyum lega. Hari-hari berikutnya menyadari persediaan makanan di rumahnya hampir habis. Atas alasan itu Alba mulai berpikir ke Barcelona untuk menyusul ayahnya atau berharap bisa mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik lagi. Keesokan paginya Didak baru terbangun langsung panik karena ada bercak darah di tempat tidurnya, apalagi Alba sudah tidak ada di sampingnya. Karena takut terjadi apa-apa terhadap Alba, tanpa pikir panjang Didak langsung mencari Alba keluar rumah. Namun nampaknya bercak darah tadi bukan berasal dari luka di tubuh Alba, melainkan siklus menstruasi yang sedang dialami Alba. Kemudian Alba sedikit menjelaskan tentang darah tadi. Nampaknya Didak yang notabene masih bocil tidak mengetahui tentang sistem reproduksi dan masih menaruh kekhawatiran tentang darah tersebut, dan yang dia tahu hanya dia satu-satunya orang yang menemaninya saat ini. Alasan inilah yang membuat Didak untuk menggunakan senapan yang ia temukan di dalam mobil polisi. Tujuannya tidak lain agar dirinya bisa melindungi Alba ke depannya. Hari-hari berlalu, Didak dan Alba menjalani kehidupannya hanya berdua saja. Berbekal buku catatan sang ayah, Alba menggunakannya untuk panduan bertahan hidup, mulai berkebun,
berburu, hingga semua pengetahuan tentang alam yang tersusun rapi dalam buku itu. Meski sempat ragu akan musnahnya tentang peradaban manusia, dengan lingkungan yang subur dengan tanaman dan binatang yang tumbuh, Alba masih meyakini bahwa kemungkinan masih ada manusia lain yang mampu bertahan hidup di luar sana. Hubungan yang awalnya hanya seorang guru dan murid, perlahan hubungan Alba dan Didak sudah seperti keluarga sendiri, namun perasaan itu perlahan mulai sirna. Didak yang dulunya hanya seorang bocah kecil kini telah beranjak dewasa. Badannya yang mulai besar dan otot yang kekar perlahan membuat Didak menjadi begitu menarik untuk Alba. Sama halnya dengan Didak, hormon dalam tubuh dewasanya telah mendorong untuk tertarik terhadap lawan jenis. Meskipun keduanya sama-sama malu untuk mengungkapkan perasaannya masing-masing, namun bahasa tubuh keduanya sudah menjelaskan ketertarikan di antara mereka. Pada malam harinya hujan disertai badai membuat suasana malam itu begitu mencekam. Kondisi itulah yang menyebabkan tanaman di kebunnya rusak dan tidak bisa lagi diharapkan. Keesokan harinya mereka sepakat untuk meninggalkan rumah itu dengan tujuan mencari kehidupan baru yang lebih baik lagi. Didak pun akhirnya mengambil traktor dari bengkel masa kecilnya. Traktor itu digunakan Didak dan Alba untuk berpetualangan dan mencari rumah baru. Akhirnya Didak dan Alba sampai di kota Barcelona. Terlihat dari sisa-sisa mobil yang terbengkalai, bangunan yang runtuh, dan sisa-sisa mayat yang hanya menyisakan tulang belulang. Nampaknya di sini juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hingga akhirnya mereka sampai di Camp Nou, markas tim sepak bola Barcelona. Nampak tribun penonton yang sudah hancur, tanah lapang tanpa rumput di atasnya. Malam harinya mereka terjebak hujan di sana, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bermalam di sana. Di momen inilah keduanya mulai mengungkapkan perasaannya satu sama lain, walaupun secara lisan tak terucap dengan bahasa tubuh yang terus berlanjut dengan berhubungan lebih intim, maka secara tak langsung perasaan keduanya kini telah melebur menjadi satu. Alba dan Didak kini mempunyai tujuan yang sama, yaitu meneruskan keturunan dan melanjutkan peradaban manusia. Semakin hari hubungan keduanya semakin mesra. Kini mereka berdua memutuskan untuk membangun rumah sederhana di tepi pantai, dan akibat hubungan itu kini mereka berdua dikaruniai anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kai. Di suatu hari di saat Alba sedang menyusui Kai di tepi pantai, tiba-tiba dikejutkan kapal dari laut. Alba pun melambaikan tangan untuk memanggil kapal tersebut. Tiba-tiba Alba melihat pria tua yang sudah tidak berdaya terdampar di tepi pantai. Kemudian mereka berdua merawan dan mengobati hingga tersadar kembali. Alba pun nampaknya terlihat senang, ternyata masih ada orang lain yang masih bertahan hidup selain dirinya. Berbeda halnya dengan Didak. Didak beranggapan kemunculan orang ini dapat mengganggu kebahagiaan mereka berdua selama ini. Ditambah lagi Alba juga sempat menawari pria ini untuk tinggal sementara bersama. Dalam kesehariannya si pria tua ini juga memberi madu ke Alba. Dia juga menjelaskan kalau madu yang dia bawa merupakan kualitas terbaik, dan tidak ada di tempat manapun di dunia ini yang masih menyisakan lebah, kecuali dari tempatnya berasal. Didak yang merasa cemburu melihat kedekatan mereka berdua kemudian berkata pada pria tua itu kalau kapalnya sudah selesai dan siap untuk berlayar. Mendengar hal tersebut si pria tua yang menyadari keberadaannya hanya akan mengganggu hubungan mereka berdua, kemudian si pria tua pun memutuskan untuk kembali berlayar.
Namun sebelum meninggalkan tempat ini si pria tua mengajak Alba dan Didak untuk berpesta di kapalnya. Hal ini dilakukan Pak Tua untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya selama ini dan meninggalkan kesan baik. Sebelum meninggalkan tempat ini, Alba yang memang orangnya ramah langsung mengiyakan ajakan itu, berbeda dengan Didak. Didak yang awalnya enggak untuk pergi karena dibujuk oleh Alba akhirnya ikut pergi juga. Singkat cerita mereka berempat melalui malam dengan bersenang-senang. Tanpa terasa pagi pun tiba, Didak yang baru saja terbangun menyadari kalau kapal udah berada jauh di tengah laut ditambah Alba dan Kai tak lagi berada di sampingnya. Hal itu yang membuat Didak sangat panik. Di tengah kepanikan si pria tua pun tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Didak hingga Didak pun sampai terjatuh ke laut. Alba yang baru saja keluar dari dan mengetahui Didak tercebur ke laut langsung ikut nyebur ke laut untuk menyelamatkan suaminya itu. Entah apa yang ada di pikiran Pak Tua itu, nampaknya sudah merencanakan kejahatan ini sebelumnya. Si pria tua langsung meninggalkan Alba dan Didak di tengah laut. Parahnya lagi si pria tua ini juga membawa Kai pergi berlayar bersamanya. Semenjak saat itu Alba maupun Didak menaruh dendam kepada si pria tua itu. Meskipun tidak memiliki pengalaman berlayar, dengan adanya tekad yang kuat mereka berdua pun menyiapkan segalanya. Mulai dari memperbaiki kapal yang terbengkalai untuk mencari si pria tua itu dan mengajak Kai pulang nantinya. Kemudian mereka berdua mencari asal dari mana si pria tua itu berasal, melalui berbagai referensi di dalam buku, hingga akhirnya pencariannya pun mengerucut ke Pulau Minorca, pulau yang diketahui sebagai penghasil madu. Setelah menempuh perjalanan yang jauh akhirnya mulai menemukan titik terang, dengan munculnya lebah yang terbilang langka yang hinggap di kapalnya, dan tak lama mereka juga melihat kapal milik si pria tua di sekitar Pulau Minorca. Setelah melakukan pencarian akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian yang diyakini sebagai tempat tinggal si pria tua itu, dan benar saja mereka melihat pria itu yang hendak pergi mencari madu. Akhirnya mereka berdua berpencar, Alba mencari keberadaan Kai dan Didak mengawasi pergerakan pria tua itu dengan senapannya. Alba pun menemukan keberadaan Kai, namun sayangnya Kai disekap dalam kerangkeng besi seperti layaknya seorang tahanan. Saat merasa kerangkeng itu banyak gemboknya Alba yang merasa tidak akan bisa melepaskan Kai. Kemudian Alba memutuskan untuk menemui Didak dan meminta Didak bertukar posisi dengannya. Kini Alba yang akan mengawasi pria tua itu dan Didak yang akan melepaskan Kai. Saat Alba lengah dalam mengawasi pria tua itu, justru kini Alba malah yang ditangkap si pria tua itu. Didak yang ingin melihat kondisi Alba langsung tertunduk karena ditodong oleh senjatanya sendiri. Alhasil mereka berdua menjadi tawanan si pria tua. Mereka pun yang tidak bisa apa-apa hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa, dan disertai suara tangisan Kai yang terdengar sampai ke situ. Alba yang tak tega mendengar tangisan Kai secara terus-menerus, memohon kepada si pria tua untuk menyusuinya karena Kai saat ini sangat membutuhkan asupan ASI darinya. Si pria tua yang merasa iba menyetujui dan melepaskan Alba. Ternyata yang dilakukan Alba hanya tipuan belaka. Selain menyusui Kai, Alba juga membawa kabur bayinya itu. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Si pria tua itu pun kehilangan jejak, namun ia mendengarkan suara tangisan Kai dari belakang semak-semak dan langsung menghampiri lokasi itu. Namun sayangnya bukan Alba dan Kai yang di sana, ternyata hanya ada keranjang dan HP yang memutar rekaman dari tangisan Kai. Alba yang berhasil lolos dari pengejaran langsung kembali menuju tempat Didak dan melepaskannya. Belum sempat membebaskan suaminya itu, si pria tua sudah sampai di tempat itu dengan memperlihatkan muka kesalnya itu. Si pria tua yang tak mau dibohongi Alba yang kesekian kalinya langsung menembakkan senjatanya ke paha kaki Alba. Di sisi lain Didak yang sudah berhasil melepaskan diri kemudian langsung menyerang si pria tua itu dari belakang dengan pisaunya. Namun sayangnya serangan tersebut tak membuat si pria tua itu tumbang, justru sebaliknya Didak yang terkena serangan balik langsung tersungkur.
Alba yang melihat senjata itu terjatuh berusaha mengambilnya dan langsung menembakkan ke si pria tua itu. Sayangnya tembakan itu tak membuat pria tua itu tewas, justru kini menggeplak Alba hingga terpental ke bawah. Didak yang sudah bangkit kemudian mengambil parang dan menebaskan ke si pria tua itu hingga tumbang. Namun siapa sangka setelah berhasil mengalahkan pria tua itu bukan awal dari kebahagiaan mereka. Didak yang baru saja memeluk dan mencium Kai tiba-tiba tumbang dan tak berdaya. Hal itu menyusul luka tembak yang sempat diberikan si pria tua dalam duel tadi. Didak pun akhirnya meninggal. Alba hanya bisa meratapi nasibnya. Kini Didak sudah pergi untuk selamanya, bumi hanya ditinggali Alba dan Kai saja. Sikat cerita hari demi hari sudah berlalu dan Kai pun juga sudah tumbuh besar. Bocah laki-laki itu sangat terlihat mirip dengan mendiang ayahnya. Alba sebagai seorang ibu juga menceritakan kebaikan-kebaikan dari ayah Kai dan film pun berakhir. Ending yang sangat menyedihkan. Menurut kalian gimana sob? Setelah Alba dan Didak gagal untuk membuat peradaban baru, apakah Alba dan anaknya yang akan meneruskannya? Entahlah. Itu tadi alur cerita dari film Second Original 2015. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya.